Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Hari ini hari Selasa tanggal 5 Ramadan 1441 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 28 April 2020 Masehi. Tema kali ini adalah Qiyam Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qoma, barang siapa mendirikan salat Ramadana malam, ya salat malam di bulan Ramadan, imanan karena iman, wahtisaban dan mengharap pahala dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi." Niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bulan Ramadan seraya bersabda, "Inna sesungguhnya Ramadan syahrun adalah bulan faradallahu siyamahu yang diwajibkan Allah puasanya, wa inni sanantu lil muslimina qiyamahu dan kusunahkan salat malamnya. Faman somahu wa qomahu, barang siapa menjalankan puasa dan sholat malam imanan karena iman, wahtisaban dan mengharap pahala, kharaja minadz-dzunubi kayaumi waladathu ummuhu, niscaya bebas dari dosa-dosa seperti saat ketika dilahirkan ibunya. Jadi bersih kayak bayi yang nggak punya dosa. Akhrajahu An-Nasa'i. Wa qala aswab an Abi Hurairah. Oke. Adik-adik semuanya, Mas Muhib, Mbak Fatimah dan adik Maulana. Sekarang ayah mau berbicara tentang hukum Qiyam Ramadan. Ini hukumnya gimana? Qiyam Ramadan atau sholat malam Ramadan hukumnya sunnah muakkadah, yaitu ditekankan, nggak sampai wajib. Dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau anjurkan serta sarankan kepada kaum muslimin. Juga diamalkan oleh Khulafaur Rasyidin loh, para sahabat, para tabi'in, semua juga ngikut, semua juga mengamalkan. Karena itu seyogianya seorang muslim, ya kita semuanya, tidak ada urusan NU, tidak urusan Muhammadiyah, pokoknya kita muslim senantiasa mengerjakan sholat tarawih pada bulan Ramadan dan salat malam pada 10 malam terakhir. Untuk apa? Untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Itu hukumnya tadi ya. Oke, sekarang keutamaan Qiyamul Lail itu apa? Qiyamul Lail, ya sholat malam, adik-adik semuanya, disyariatkan pada setiap malam sepanjang tahun. Jadi sepanjang tahun itu ada Qiyamul Lail, yaitu sholat malam. Tapi keutamaannya, ya, keutamaannya besar dan pahalanya banyak. Qiyamul Lail itu ya. Di dalam Quran surat As-Sajdah ayat 16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Maksudnya apa? Maksudnya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya adalah, adik-adik, mereka tidak tidur di waktu biasanya orang tidur untuk mengerjakan sholat malam. Nah, ini dahsyatnya nih ya. Sedang mereka berdoa pada Tuhannya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dari semuanya ini merupakan sanjungan dan pujian dari Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mendirikan sholat tahajud di malam
hari. Dan sanjungan Allah pada kaum lainnya itu ada di dalam firman-Nya, Quran surat Az-Zariyat ayat 17 sampai 18. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Ada juga di surat Al-Furqan, adik-adik semuanya, Quran surat Al-Furqan ayat 64. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyaman. Dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Oke. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ya, dari Abdullah bin Salam bahwa Nabi SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsyus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berikan orang miskin makan. Wasilu al-arham, sambungkan tali kekeluargaan. Wasallu bil laili, dan salatlah pada waktu malam. Wan nasu niyamun, ketika manusia tidur. Tadkhulu al-jannata bisalamin." Nah, ini keren nih. Niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Bagaimana agar kita masuk surga dengan selamat? Adik-adik semuanya, kita ulangin. Yang pertama adalah biasakan afsyus salam, yaitu menyebarkan salam. Ketemu orang, assalamualaikum. Ketemu siapa? Assalamualaikum. Yang kedua, at-ta'imut ta'am. Kalau punya uang, punya rezeki, jangan lupa memberikan makan orang miskin. Yang ketiga, wasilu al-arham, yaitu sambung silaturahim, jangan malah memutus silaturahim. Dan yang terakhir adalah sholat malam, sholat tahajud. Nah, ini keempat-empatnya ini bisa menjadikan kita menjadi masuk surga dengan selamat. Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Bilal bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil laili, fa innahu da'bus solihin qablakum, wa inna qiyamal laili maqrabatun lakum ila rabbikum, wa mukaffiratun lis-sayyi'at, wa minhatun 'anil itsmi, wa matradatun lid-da'i 'anil jasadi." Sahahahu al-Hakim wa wafaqahu adz-Dzahabi. Artinya begini, alaikum biqiyamil laili, hendaklah kamu mendirikan salat malam. Fa innahu da'bus solihin qablahum, karena itu tradisi orang-orang soleh sebelummu. Wa inna qiyamal laili, sungguh salat malam itu maqrabatun lakum ila rabbikum, mendekatkan dirimu kepada Tuhanmu. Wa mukaffiratun lis-sayyi'ati, menghapuskan kesalahan. Wa manhatun 'anil itsmi, menjaga diri dari dosa. Wa matradatun lid-da'i 'anil jasati, dan mengusir penyakit dari jasad tubuh. Dalam hadis kafarah dan derajat, Nabi SAW bersabda, "Wa minad darajati," dan termasuk derajat yaitu 1, it'amut ta'ami, memberi makan. Wa tibul kalami, berkata baik. Wa antaquma bil laili wan nasu niyamun, dan mendirikan salat malam ketika orang-orang tidur. Dinyatakan sahih oleh Al-Bukhari dan At-Tirmidzi. Adik-adik semuanya, ini ada lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sholati ba'dal fardhati sholatul laili, rawahu Muslim. Artinya, sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Jangan lupa sholat malam ya. Oke. Selanjutnya sekarang bilangannya. Berapa sholat malam itu jumlahnya? Nah, adik-adik semuanya, termasuk sholat malam itu apa aja? 1 witir, ya. Paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak 11 rakaat. Boleh 1, boleh 11. Boleh melakukan witir 1 rakaat saja berdasarkan sabda Nabi SAW, "Man ahabba ayutira biwahidatin falyaf'al." Barang siapa yang ingin melakukan witir dengan 1 rakaat, maka lakukanlah. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Atau witir dengan 3 rakaat misalkan, boleh.
Ada dasarnya berdasarkan sabda Nabi SAW, man ahabba ayyutira bi thalathin fal yaf'al. Barang siapa yang ingin melakukan witir dengan 3 rakaat, maka lakukanlah. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Oke. Hal ini boleh dilakukan adik-adik ya dengan sekali salam ya, atau 2 rakaat dan 1 salam. 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, kemudian sholat rakaat ketiga. Atau witir dengan 5 rakaat dilakukan tanpa duduk. Rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat los, nggak ada duduk, kelima baru duduk. Dilakukan tanpa duduk dan tidak salam kecuali pada akhir rakaat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man ahabba ayutira bi khamsin falyaf'al. Barang siapa yang ingin melakukan witir dengan 5 rakaat, maka lakukanlah. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 13 rak'atan yutiru min dzalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in minhunna illa fi akhirihinna. Muttafaqun alaihi. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adik-adik, biasanya itu sholat malam 13 rakaat, 13 rakaat, termasuk di dalamnya itu witir dengan 5 rakaat tanpa duduk di salah satu rakaat pun kecuali pada rakaat terakhir. Atau witir dengan 7 rakaat dilakukan sebagaimana 5 rakaat berdasarkan penuturan Ummu Salamah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yutiru bisab'in wa khamsin la yafsulu bainahunna bisalamin wala kalamin. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya adik-adik ya sholat witir dengan 7 rakaat dan 5 rakaat tanpa diselingi dengan salam dan ucapan. Boleh juga melakukan witir dengan 9, 11 atau 13 rakaat. Dan yang afdol adalah salam setiap 2 rakaat, kemudian witir dengan 1 rakaat. Salat malam pada bulan Ramadan itu memiliki keutamaan dan keistimewaan atas salat malam lainnya loh. Jadi jangan disamakan. Kita misalkan terbiasa ya salat malam dari dari bulan pertama sampai bulan terakhir. Kita anggap sama enggak. Ada ya yang lebih dahsyat, yaitu pada saat bulan Ramadan. Salat malam kita dahsyat. Sekarang waktunya. Salat malam itu kapan harus dilakukan? Salat malam Ramadan khususnya ya, itu mencakup salat pada permulaan malam dan pada akhir malam. Jadi mulai ba'da sholatil isya itu sudah boleh melakukan salat malam sampai sebelum fajar. Sebelum imsak ya biasanya ya. Oh, 6. Sekarang bagaimana dengan sholat tarawih? Nah, ini yang kita jalankan setiap malam ya. Sholat tarawih termasuk qiyam Ramadan, qiyam lail, qiyam Ramadan. Karena itu hendaklah bersungguh-sungguh adik-adik ya, dan memperhatikannya serta mengharapkan pahala dan balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam Ramadan adalah kesempatan yang terbatas bilangannya loh. Dan orang mukmin yang berakal akan memanfaatkannya dengan baik tanpa terlewatkan. Jangan sampai jangan sampai kita terlewatkan sholat tarawihnya. Karena tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan, sayang-sayang, oke? Tapi alhamdulillah Mas Muhib, Mbak Fatimah, Adik Maulana setiap malam sholat tarawih bersama-sama. Nah, jangan sampai ditinggalkan ya sholat tarawih. Kenapa? Agar memperoleh pahala dan ganjarannya. Dan jangan pulang dari sholat tarawih sebelum imam selesai daripadanya. Dan dari sholat witir. Agar mendapatkan apa? Pahala sholat semalam suntuk. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi SAW. Man qoma ma'al imami hatta yansorifa kutiba lahu qiyamu laylatin. Rawahu ashabus sunan. Man qoma, barang siapa mendirikan sholat malam ma'al imami, bersama imam, hatta yansorifa, sehingga selesai, kutiba lahu, dicatat baginya qiyamu laylatin, salat semalam suntuk. Hadis riwayat para penulis kitab sunan dengan sanad
sahih. Bisa dilihat di kitab Majalisu Syahri Ramadan oleh Syekh Ibnu Utsaimin halaman 26. Adik-adik semuanya, sholat tarawih adalah sunnah. Dilakukan dengan berjamaah itu lebih utama. Demikian yang masyhur dilakukan para sahabat dan diwarisi oleh umat ini dari mereka generasi demi generasi. Sholat ini tidak ada batasannya. Boleh melakukan sholat 20 rakaat, 36 rakaat, 11 rakaat, atau 13 rakaat. Semuanya baik. Banyak atau sedikitnya rakaat tergantung pada panjang atau pendeknya bacaan ayat. Dalam sholat diminta supaya khusyuk, bertumakninah, dihayati, dan membaca dengan pelan. Dan itu tidak bisa dengan cepat dan tergesa-gesa. Dan sepertinya lebih baik apabila sholat tersebut hanya dilakukan 11 rakaat, ya, 8 plus 3. Memang sedikit rakaatnya, tetapi bacaannya sedikit dipanjangkan dan ada tumakninahnya. Ya, demikian adik-adik kajian Ramadan kita di hari kelima, tanggal 5 Ramadan 1441 Hijriah, atau yang bertepatan pada tanggal 28 April 2020 Hijriah, dengan tema tadi apa? Qiyamul Lail. Insyaallah besok kita lanjutkan kajian Ramadan kita dengan judul, dengan tema membaca Al-Quranul Karim di bulan Ramadan dan lainnya. Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ya Allah ya Rabbi. Berkatilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, pahamkan kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo semuanya ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma'allamtanahu farduduhu ilaina inda hajatina ilaihi wala tunsinahu ya rabbal alamin. Hada wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.